Kali ini kita ketemu lagi untuk membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu ke teorema 5 turunan. Teorema yang kelima ini menjawab atau menjabarkan tentang pembagian untuk fungsi turunan. Jadi, di sana diketahui fungsi fx itu diibaratkan fungsi pembilangnya u dan penyebutnya adalah v. Sehingga turunannya adalah u aksen, jadi u itu sendiri diturunkan, kemudian dikalikan dengan v tanpa diturunkan, dikurangi, jadi ini dikurangi ya, kebalikan dengan perkalian kemarin, dikurangi dengan ganti V-nya yang diturunkan, dikalikan dengan U tanpa turunan. Dan jangan lupa harus dibagi dengan V dikuadratkan. Misalkan saja ada fungsi fx sama dengan 3x min 2 dibagi dengan x plus 1. Maka turunannya adalah, kita misalkan pembilang ini sebagai fungsi U, dan penyebut ini kita misalkan fungsi V. Maka, setelah kita ketemu U dan V ini, kita turunkan masing-masing. U diturunkan, jadinya menjadi 3x min 2 diturunkan menjadi 3. Vx diturunkan menjadi 1. Ini kita pakai teorema yang kedua kemarin ya, di mana rumusnya adalah x pangkat n, ya, maka n x pangkat n min 1. Gitu. Kemudian setelah ketemu turunannya, kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya, sehingga U aksennya berapa? Nah, U aksen di sini adalah 3, maka 3 ini dikalikan dengan V-nya tanpa diturunkan, yaitu X plus 4. Dikurangi dengan V aksen. V aksennya adalah 1. Ya. Sehingga di sini ditulis 1 atau nggak perlu ditulis, karena perkalian 1 dengan bilangan berapapun pasti bilangan itu sendiri. Nah, jadi di sini nggak ditulis, kemudian dikalikan dengan U. U-nya 3x min 2. Setelah itu dibagi dengan V kuadrat. V-nya X plus 4 dikuadratkan. Setelah itu dioperasionalkan biasa. 3 dikali X, 3X. 3 dikali 4, 12. Min 1 dikali sekian tetap. Jadi 3X min dengan min jadi plus. Oke. Setelah itu yang mengandung variabel sama digabungkan. 3X min 3X ini habis. Tinggal 12 plus 2 adalah 14. Per X plus 4 dikuadratkan. Gitu. Atau boleh juga dijabarkan menjadi 14 per. Ini menggunakan rumus AB dikuadratkan ya. Jadi rumusnya untuk ini A kuadrat plus 2 dikali A dikalikan B plus B kuadrat. Sehingga 14 per X dikuadratkan adalah X kuadrat plus 2 kali A kali B. 2 dikali X kali 4. 8X plus B kuadrat. 4 dikuadratkan 16. Ini adalah turunan dari fungsi 3X min 2 per X plus 4. Nih. Next, kita lanjut ke teorema yang ke-6. Teorema yang ke-6 ini seringkali muncul di aplikasi soal. Ya. Jadi di sana ada fungsi yang dipangkatkan. Jadi itu biasanya fungsi itu sudah bentuknya berpangkat ya, dan kemudian dia dipangkatkan lagi. Maka penyelesaiannya hampir sama dengan teorema yang kedua. Tetapi fungsi yang ada di dalam ini harus diturunkan lagi. Jadi ini fungsi U, maka turunannya adalah
N ini maju, kemudian dikalikan dengan UX, dipangkatkan N-1. Ya. Pangkatnya sudah berkurang, tetapi fungsi yang ada di dalam ini belum diturunkan. Sehingga kita perlu menurunkan lagi dengan mengalihkan turunan dari U itu sendiri. Contohnya adalah ini. Jika diketahui fx sama dengan 2x min 1 dipangkatkan 3, maka nilai f aksen x atau turunan dari fx adalah, nah, pertama kita cari turunan yang ada di dalam ini dulu. Jadi ini fungsi ini kita ibaratkan sebagai U. Ini kita ibaratkan sebagai U-nya. Kemudian kita cari turunan U itu sendiri. Turunan U adalah 2. Ya, 2x min 1, 1 nggak punya turunan, 2x ini turunannya adalah 2. Kemudian pangkatnya dia adalah 3. Nah, setelah itu dimasukkan ke persamaan ini. Ya, masukkan ke persamaan ini. N-nya maju, jadi pangkatnya ini maju ke sini. Dikalikan dengan UX. UX-nya adalah 2x min 1. Dipangkatkan N min 1. 3 dikurangi 1. Dikalikan dengan turunannya U. Turunannya U adalah 2. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengalihkan 3 dikalikan 2 itu sama dengan 6. Kali 2x min 1 dipangkatkan 3 min 1 itu 2. Ini tidak boleh langsung dikalikan. Kenapa? Karena ini berpangkat. Sehingga kita harus menjabarkan dulu pangkat itu menjadi rumus AB tadi. Ini negatif. Maka kalau dijabarkan menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya. Sehingga 2x dikuadratkan adalah 4x kuadrat. Min 2AB, min 2 dikalikan 2x dikalikan min 1. Ya, jadi 2x kali 1 kali 2, 4x. Plus B kuadrat. B-nya adalah min 1 dikuadratkan 1. Setelah itu, karena di sini nggak berpangkat, kita baru boleh mengalihkan. 6 dikalikan 4, 24, x kuadrat. 6 dikalikan 4x, 24x, 6 dikalikan 1, 6. Ini adalah turunan dari fungsi 2x min 1 dipangkatkan 3. Begitu. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini, sama. Jadi pangkat ini maju ya. Dikalikan dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x, dipangkatkan 12 dikurangi 1, atau n kurangi 1. Ya, jadinya 11. Kemudian dikalikan dengan turunannya fungsi ini. Turunannya adalah 3 kali 2, 6. X pangkat 3 dikurangi 1, 2. Jadi 6x kuadrat. Kita pakai rumus ya, yang x pangkat n. Sehingga n maju, di sini A, x pangkat n min 1. Gitu ya. Begitu juga dengan ini, 2 maju, 2 kali min 4 min 8, x pangkat 2 dikurangi 1 adalah x. Turunannya x adalah 1. Begitu. Untuk contoh fungsi yang berpangkat turunannya seperti apa. Next, sebelum kita ke aturan rantai, misalkan nih, saya punya soal turunan dari 2xy plus 2xy kuadrat plus 2x kuadrat y. Kalau kita ketemu modelan seperti ini, artinya di dalam fungsi itu terdapat dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y, maka turunannya adalah seperti apa? Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya tentang turunan implisit.
Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya untuk turunan implisit. Sekian untuk pembahasan pembagian dan turunan fungsi berpangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.